Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perspektif Islam dalam memandang KDRT ini? Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan baik istri maupun suami yang menyebabkan penderitaan, yang menyebabkan seksualis, psikologis, dan kesengsaraan dalam rumah tangga, dalam pernikahan itu. Ini disayangkan sekali jika pernikahan dibumbui atau banyak penuh penderitaan lantaran KDRT, perselingkuhan, dan lain yang sebagainya. Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang menganut prinsip kesetaraan, kerjasama, dan keadilan. Perkawinan ini, pernikahan, sejatinya untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Maka pernikahan yang dilandasi dengan iman, tujuan pernikahan untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tercapai untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka akan terhindar insya Allah. Jadi banyak-banyak introspeksi antara baik suami, istri, sabar dalam menghadapi segala ujian. Sang suami, khususnya laki-laki, jangan sering terpancing emosi. Sering-sering beristighfar kepada Allah. Ingat tujuan menikah. Seorang istri, jangan melawan kepada suami. Ingat, 8 pintu surga. Pilih yang mana saja. Jika kita mampu menjadi seorang istri yang soleha, kita patuh. Kita ingin menggapai ridho Allah dengan cara menaati suami, agar terhindar dari namanya kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, khususnya yang dilakukan oleh suami dan kepada istri dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang melawan hukum. Dan ini sangat tidak dibenarkan, baik dalam negara maupun dalam agama. Islam sangat melarang yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jika sang suami tidak menyukai apa yang dilakukan istri, tegur dengan baik. Jika istri tidak menyukai apa yang dilakukan suami, tegur dengan santun, dengan baik. Maka terhindarlah kita dari yang namanya KDRT. Ingat, kalau kita ingat tujuan kita untuk menikah, mendekatkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka terhindar kita dari namanya KDRT ataupun perselingkuhan dan yang lain sebagainya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain KDRT, kita juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkan, yang memudaratkan perempuan, yang mengharuskan mereka mengambilkan mahar, mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya ketika perkawinan dahulu kepada ahli waris almarhum suaminya itu sebagai tebusan bagi laki-laki mereka, sehingga mereka boleh kawin lagi dengan laki-laki yang lain. Itu para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Ini sudah diajarkan dalam Islam, bergaulah dengan istri dengan baik. Tidak boleh melampaui batas. Istrimu pilihanmu, ketika akad sudah terjadi, itulah pilihan. Bersyukur. Jangan nengok lagi kiri kanan. Tundukkan pandangan. Istrimulah yang terbaik yang Allah pilihkan. Hindari yang namanya KDRT. Hindari yang namanya perselingkuhan. Bersabar. Ibadah pernikahan adalah ibadah terpanjang. Ibadah terlama. Ibadah yang sangat dibenci oleh setan. Hasutan-hasutan setan untuk melakukan perceraian,
untuk KDRT itu sangat-sangat besar sekali. Makanya kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sesuai dengan ayat yang saya baca tadi. Beriman kepada Allah dengan banyak-banyak kita bertakwa, menjalankan segala perbuatan yang Allah inginkan, sholat, menjauhi seluruh larangan, seperti namanya KDRT tadi, perselingkuhan. Seandainya suami dapat menjadi laki-laki yang terbaik, maka itu akan menjadikan keturunan, akan menjadikan anak juga ikut melakukan yang terbaik nantinya. Karena apa yang dilakukan oleh kita itu akan ditiru oleh anak kita. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu menyebabkan keburukan untuk anak kita, untuk keturunan kita. Jangan dengarkan apa kata orang. Jangan dengarkan apa keburukan orang. Terserah orang mau bilang apa. Terserah orang mau bilang kita keluarga yang buruk atau keluarga yang tidak harmonis. Jangan dengarkan orang. Kita yang menjalankan rumah tangga kita. Itulah hal yang membuat rumah tangga itu hancur. Karena sering mendengar perkataan orang lain. Kita yang menjalani kehidupan ini. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.